Peran yang dimainkan oleh pelaku ekonomi antara lain sebagai pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa, pengguna barang dan jasa, dan penyedia faktor produksi. Peran yang dapat dimainkan oleh rumah tangga konsumen adalah A. Pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, dan penghasil barang dan jasa. Nah, untuk jawaban A, seperti yang sudah kita ketahui, jawaban A adalah jawaban yang salah. Pengguna faktor produksi itu bukan merupakan rumah tangga konsumen, tapi rumah tangga produsen. Lalu penghasil barang dan jasa juga bukan merupakan rumah tangga konsumen, tapi dilakukan oleh rumah tangga produsen. Untuk jawaban B, pengguna faktor produksi masih sama, rumah tangga produsen. Penghasil barang dan jasa adalah rumah tangga produsen. Berarti untuk jawaban B juga merupakan jawaban yang salah. Untuk jawaban C, rumah tangga konsumen adalah pemilik faktor produksi. Ini benar. Penghasil barang dan jasa, ini salah. Berarti jawaban C juga bukan. Lalu jawaban D, rumah tangga konsumen berperan sebagai pemilik faktor produksi benar, pengguna barang dan jasa benar, lalu penyedia faktor produksi. Jawaban D merupakan jawaban yang benar. Lalu kalau jawaban E, penghasil barang dan jasa ini salah, bukan rumah tangga konsumen, tetapi rumah tangga produsen. Ketika harga per unit suatu barang Rp100.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 50 unit. Dan ketika harga per unit turun menjadi Rp50.000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 30 unit. Nilai koefisien elastisitas penawaran barang tersebut bersifat A. Elastis, B. Inelastis, C. Elastis unitary, D. Elastis sempurna, E. Inelastis sempurna. Untuk menghitung rumus elastisitas, elastisitas dilambangkan dengan huruf E. Rumusnya adalah delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1. Diketahui Q1 adalah 50 unit. Sementara P1 atau harga pertama adalah Rp100.000. Kemudian Q2-nya adalah 30 unit. Sementara P2 atau harga keduanya adalah 50.000. Kita masukkan ke dalam rumus, delta Q merupakan selisih antara Q1 dengan Q2. Selisihnya adalah 20 dibagi delta P. Delta P berarti selisih harga pertama dengan harga kedua. Selisihnya adalah Rp50.000. Dikalikan P1. P1 nilainya adalah Rp100.000. Dibagi dengan nilai Q1 yaitu 50. 20 dikalikan 100.000 hasilnya adalah Rp2.000.000. Dibagi dengan 50.000 kalikan 50 hasilnya adalah 2.500.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita coret nolnya 5. Kita coret nolnya juga 5. 20 per 25. Bisa kita sederhanakan lagi, yaitu kita bagi 5, yaitu 4 per 5. 4 per 5 artinya adalah kurang dari 1. Artinya, nilai elastisitasnya adalah kurang dari 1. Ketika elastisitas nilainya kurang dari 1, maka disebut sebagai inelastis. Jadi jawabannya adalah B. Untuk elastis akan berlaku jika nilai E lebih besar daripada 1. Elastis unitary berlaku ketika E nilainya sama dengan 1. Elastis sempurna akan berlaku ketika E sama dengan tak terhingga. Lalu inelastis sempurna nilai E sama dengan 0. Jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika tidak berproduksi adalah A. Biaya tetap, B. Biaya total,
C. Biaya marginal, D. Biaya variabel, E. Biaya peluang. Berarti jumlah outputnya atau jumlah kuantitinya adalah sama dengan 0. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya senantiasa tetap, berapapun jumlah barang yang dihasilkan. Termasuk pada saat kuantiti sama dengan 0, biaya tetap dikeluarkan oleh perusahaan. Berarti A merupakan jawaban yang salah. Biaya total merupakan gabungan antara biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi untuk opsi B atau pilihan B juga salah. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan dari setiap tambahan jumlah output yang diproduksi. Jadi jawaban C juga salah. Jawaban D, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan produksi disesuaikan dengan jumlah kuantitinya. Jadi ketika perusahaan tidak melakukan produksi atau kuantitinya 0, maka biaya variabelnya juga akan 0. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sementara biaya peluang adalah nilai yang dikorbankan karena memilih alternatif pilihan yang lain. Biaya peluang tidak ada hubungannya dengan biaya produksi. Kurva biaya total atau TC, total cost, menggambarkan hubungan antara lain A. Jumlah input yang digunakan dan biaya total. B. Jumlah output yang diproduksi dan biaya total. C. Jumlah output yang diproduksi dan penerimaan total. D. Biaya total dan laba. E. Biaya total dan penerimaan total. Kurva terdiri dari dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu vertikal dan yang kedua adalah sumbu horizontal. Untuk sumbu vertikal itu adalah TC atau total cost, sementara untuk sumbu horizontal adalah quantity atau output yang dihasilkan. Sementara di sini adalah angka 0. Nah, dari bentuk kurva ini kita bisa mengetahui bahwa kurva biaya total menggambarkan dua hubungan, yaitu quantity atau jumlah output dan TC, yaitu total biaya yang diproduksi. Jadi sudah jelas jawabannya adalah B. Ketika produk domestik bruto atau PDB suatu negara meningkat, di negara tersebut sedang terjadi A. Kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran. B. Kenaikan pendapatan dan kenaikan tabungan. C. Kenaikan pendapatan, namun pengeluaran dapat naik atau turun. D. Kenaikan tabungan, namun pendapatan dapat naik atau turun. E. Kenaikan tabungan, namun pengeluaran dapat naik atau turun. Ketika kita berbicara tentang PDB, berarti kita berbicara tentang pendapatan nasional. Masih ingat? Rumus pendapatan nasional terdiri dari dua metode. Yang pertama adalah dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan, rumusnya sama dengan Y sama dengan R ditambah W ditambah I dan ditambah P. Sementara metode yang kedua adalah metode pengeluaran. Metode pengeluaran rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor kurangi impor. Dari dua pendekatan ini kita bisa mengetahui jawabannya, yaitu yang A. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dari A. Perkembangan harga barang dan jasa, B. Pertambahan jumlah uang beredar, C. Pertambahan jumlah barang dan jasa, D. Tersedianya kesempatan kerja, E. Banyaknya investasi yang ditanamkan. Soalnya mudah ya. Mari kita analisis satu persatu jawabannya. Perkembangan harga barang dan jasa. Ini untuk mengukur
inflasi. Jadi jawaban A adalah salah. Pertambahan jumlah uang beredar juga untuk mengukur inflasi. Tersedianya kesempatan kerja itu untuk mengukur tingkat pengangguran. Banyaknya investasi juga bukan. Jadi pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dari pertambahan jumlah barang dan jasa. Jawabannya adalah C. Di bawah ini adalah jenis badan usaha menurut lapangan usaha, kecuali A. Badan usaha perseroan terbatas, B. Badan usaha jasa, C. Badan usaha manufaktur, D. Badan usaha perdagangan, E. Badan usaha agraris atau pertanian. Jawabannya gampang sekali, yaitu adalah A. Kalau A merupakan badan usaha menurut badan hukumnya. Jadi dalam soal ini jawabannya adalah A.